Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Tema saudara sangat luar biasa pada hari ini, Reborn, Peace and Victory. Luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Sore hari ini saya mau share buat saudara-saudara semua, ternyata tanpa kita sadari, setiap hari di dalam kepala kita semua terjadi pertempuran hebat. Tanpa kita sadari. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Tanpa kita sadari selalu terjadi pertempuran di dalam kepala kita. Nah, ternyata orang Kristen yang katanya bertobat, itu ternyata bukan waktu mereka rajin kebaktian, bukan. Orang Kristen yang bertobat bukan waktu mereka rajin ke gereja. Bukan waktu mereka rajin melayani, bukan. Bukan mereka tiba-tiba jadi rajin baca Alkitab, bukan. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang merubah cara dia berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itu orang yang bertobat, lumayan yang amin 2 orang. Ya. Jadi pertobatan ternyata bukan acara, pertobatan bukan masa lalu, pertobatan bukan senior atau junior, bukan. Pertobatan bukan, saya bertobat tahun 80-an, kamu kan baru, bukan begitu-begitu. Tapi pertobatan itu harus setiap hari. Karena banyak sekali di dalam kepala saudara dan saya yang mesti dirubah. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah ini bahasa Yunaninya namanya adalah metanoia. Metanoia kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Jadi sekali lagi pertobatan bukan masa lalu, tapi pertobatan harus setiap hari. Dan mungkin kita mulai bertanya, pikiran Kristus itu seperti apa sih? Ini PR ya buat saudara karena kita nggak ada waktu untuk membahasnya semua. Nanti saudara di rumah baca Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, waktu domba ini hilang, ini perumpamaan yang cukup terkenal. Yesus ini lagi bicara sama pemungut cukai, dan ada juga audiens yang lain namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka nggak suka Yesus lagi ngumpul sama pemungut cukai. Nah, Yesus melontarkan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 100 kan? Yang hilang berapa saudara? 1 hilang. Ternyata gembala ini tinggalin yang 99. Dicari yang 1. Dan waktu ketemu, dipukul dombanya. Kamu kemana aja? Kamu bikin susah yang lain. Digituin dombanya? Tidak. Ternyata digendong sama gembalanya. Dan gembala ini rejoicing. Dia bersuka cita. Dan waktu dia sampai di peternakannya, dia ajak teman-temannya untuk turut bersuka cita dengan dia. Dan Yesus menambahkan, ada 1 orang bertobat, surga pesta pora katanya. Nah, saya baca perumpamaan ini saudara udah bertahun-tahun. Tapi waktu saya baca ulang, saya mulai bertanya, ini pertobatan terjadi, usaha domba atau usaha gembalanya? Hah? Ternyata yang mencari gembalanya, yang menemukan gembalanya, yang gendong dombanya gembalanya, yang bersuka cita gembalanya,
Dan yang ngajakin teman-temannya ikut bersuka cita, ya, pesta, itu gembalanya juga. Jadi ternyata pertobatan itu akibat usaha gembala agung kita, namanya Yesus Kristus. Tugas dombanya adalah mengizinkan. Nah ini dia pertobatan. Kita mengizinkan nggak gembala itu berkuasa atas kita? Itulah pertobatan, itulah pikiran Kristus. Waktu kita mengizinkan, gembala itu menguasai. Domba itu bisa kan, waktu mau digendong, nggak mau digendong. Bisa aja begitu. Yuk pulang, nggak mau pulang, bisa aja begitu. Tapi domba ini mengizinkan gembalanya, ya, take him home. Membawa dia pulang kembali. Nah inilah pikiran Kristus. Pertobatan, pikiran kita mesti dibawa ke sana. Bahwa semua yang terjadi atas kita, semua kebaikan yang terjadi di tahun ini, itu bukan karena kebaikan kita, itu semua karena kebaikannya Tuhan Yesus. Usaha saudara berhasil, karir saudara berhasil, pelayanan saudara berbuah, itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara dan saya. Nah, ternyata Rasul Paulus setelah dia memberikan trilogi pelayanan, ya, yang pertama saya share buat saudara waktu pertama kali saya ada di Happy Family, ya, 2 Korintus 3 tentang pelayanan pembenaran, lalu ada 2 Korintus 5 pelayanan pendamaian, lalu ada 2 Korintus 8 dan 9 pelayanan kasih. Setelah dia mencatat 3 trilogi pelayanan, tiba-tiba Rasul Paulus sampai kepada sikap seperti ini di 2 Korintus 10. Ternyata dia memberikan 3 tips bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Kita mulai ya. Saya berharap jam-jam 9 gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 7 orang, jadi 30 menit lagi saya selesai. Tips yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya mau bacain buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu. Happy Family masih percaya kalau saudara dan saya kita masih hidup di dunia? Masih percaya ya? Karena saya suka ketemu orang Kristen, saking rohnya, kakinya lupa mendarat. Di Happy Family nggak ada. Ya, nggak membumi, saking rohnya. Percayalah, kita boleh ngeroh, ya, karena kita berjalan dengan roh Allah. Tapi sengerohnya kita buka handphone, drakor akan muncul di situ kan? Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini tips yang pertama. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Mendengar dan melakukan. Saudara sadar orang Kristen lagi diserang sama roh bioskop? Saudara tahu bioskop? Tahu ya, prinsip bioskop adalah filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Dan kita berpikir lawatan Tuhan terjadi itu karena pembicara. Oh, jangan pernah mikir kayak gitu. Karena lawatan Tuhan gak ada urusannya sama pembicara. Lawatan Tuhan gak ada hubungannya sama pembicara. Sini masih roaming kayaknya, sini kayaknya lebih gak roaming. Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang bicara. Tapi nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena penduduk Nazaret, mereka dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukannya. Mereka gerasa-gerusu di belakang. Ini anaknya Ucup Mama Maria dulu kan? Udah gede aja, ini anak tetangga kita nih. Gondrong kok khotbah-khotbahin kita. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa. Padahal Yesus loh pembicaranya. Nah, tapi kalau saudara pernah baca, di perjanjian lama ada sebuah cerita, seorang pembicara datang di sebuah kota, nggak naik kereta, nggak naik pesawat, nggak dijemput sama supir, enggak. Dia datang di kota itu, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Dan khotbahnya melanggar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Khotbahnya hancur banget. Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa?
Karena penduduk Niniwe hari itu mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Ternyata ini bukti kan, lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita mengambil keputusan mau melakukan apa yang kita sudah dengar. Ulangan 28, jelas katakan buat kita semua, berkat Tuhan akan sampai ke kehidupan saudara dan saya. Kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6, orang yang rumahnya kokoh berdiri, waktu ada banjir, ada angin ribut, adalah orang yang membangun rumahnya di atas mendengar dan melakukan firman Tuhan. So, jadilah orang Kristen yang punya kebiasaan melakukan firman Tuhan. Jangan cuma terbiasa mendengar tok, tapi mulai berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen suka datengin saya. Mereka ngomong gini, Pak, saya tuh melakukan bisa Pak, tapi nggak bisa konsisten. Saya nggak bisa setia, kan disuruhnya setia ya. Saya nggak bisa setia, nggak bisa konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Nah, salahnya orang Kristen tuh di sini. Ternyata Tuhan itu menciptakan kita dengan otak yang sempurna. Dan otak manusia itu terdiri dari dua, kiri dan kanan. Oke? Nah, otak kiri itu isinya yang berat-berat. Hafalan-hafalan, hafal ayat masuk otak kiri. Matematika, untung rugi. Oke? Aturan-aturan. Oke, semuanya itu otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya, oke? Nah, otak kanan manusia, otak kanan, itu isinya yang rileks. Makan, minum, jatuh cinta, nonton konser, nyanyi, ya, musik, dan lain. Itu otak kanan akan bekerja. Jadi kalau otak kanan lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Ya, ini kopi batok enak banget lodehnya di sini. Ke kiri mata. Oke? Nah, bayangkan Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya menurut banyak buku, banyak literatur, ini bangsa otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja tuh ngitung otak kirinya. Nah, sadar nggak saudara? Makanya Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritannya itu nggak pernah di ruang kelas. Saudara punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, lalu 12-nya duduk? Nggak ada. Metode pemuritannya kita semua punya fotonya. Di meja makan. Kalau saudara punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, saya minta fotonya. Ya, itu mungkin kolektor item. Ya. Nah, tapi ternyata Yesus melakukan pemuritan itu di atas perahu, di danau, di tepi danau, di bawah pohon. Ternyata seperti itu. Dan ternyata ada dosen di salah satu universitas di Jakarta melakukan metode ini. Dia catat di sebuah harian di Jakarta, dia bilang gini, saya kalau deliver mata kuliah di kampus saya 1,5 jam, dan selesai saya menyampaikan bahan mata kuliah, saya tanya sama mahasiswa, ada yang mau bertanya? Biasanya semua terdiam, nggak ada yang mau bertanya. Kalaupun ada yang bertanya, pertanyaannya di luar konteks, Pak, liburnya kapan Pak? Begitu. Ya. Jadi dosen ini mulai frustrasi, dan akhirnya dia menemukan metode ini. Dia bilangnya metode orang Yahudi. Enggak, ini metodenya Yesus sebenarnya. Dia bilang, ternyata dia mulai pengumuman sama mahasiswanya. Mulai minggu depan kuliah kita pindah ke mall di sebuah kafe. Kalian nggak perlu bawa alat tulis, nggak perlu bawa buku, bawa uang aja buat beli makan dan minum. Bener, minggu depannya datang mahasiswanya. Ya, datang di kafe ini, kuliah yang biasanya 1,5 jam dan membosankan, tiba-tiba di kafe itu berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang tadinya tidak mau bertanya, tiba-tiba bertanya dengan sendirinya. Dan yang luar biasa, waktu ujian semuanya nilainya A+. Ternyata ini metodenya Yesus yang dipakai. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Coba saya mau bertanya, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan, bukan di ruang meeting. Di ruang meeting tidak ada muffin dan kopi, adendum terus kontraknya. Salah nih, salah nih, ganti. Tapi waktu udah ada muffin dan kopi, otak
perhitungannya jadi tumpul. Otak makan yang bekerja, otak kanan yang bekerja, tanda tangan langsung. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Masterclass loh ini. Jangan pernah, ajak makan. Waktu udah 2-3 hap, otak perhitungan tumpul, di situ nyatakan cinta. 100% pasti diterima. Masterclass loh ini. Nah, kesalahan kita orang Kristen, kenapa kita nggak konsisten dalam melakukan firman Tuhan? Kita nggak pernah pakai otak kanan kita. Kita cuma pakai otak kiri. Hafal ayat, ngerti ayat, tahu latar belakangnya. Kita cuma hafal doang. Tapi kita nggak pernah merenungkan firman itu. Merenungkan pakai otak kanan. Ya, nah ini kita jarang lakukan. Makanya orang Kristen tahu banyak ayat, tapi waktu mereka tidak pernah merenungkan, iblis masuk. Dan iblis kasih bahan perenungan yang lain, yang tentunya bukan firman Tuhan. Saudara tahu bahan perenungan dari iblis? Renungin laki orang. Renungin bini orang. Di Happy Family nggak ada, ini di Jakarta terjadi. Ya. Kuatir direnungin. Ya, 2024 ya, itu yang direnungin, overthinking dan lain sebagainya. Itu yang kita pakai. Makanya pernah ketemu orang Kristen, hafal banyak ayat, oke, tapi dosa juga rajin. Karena kita jarang merenungkan. Nah, Raja Daud ngerti ginian, makanya dia buka kitab Mazmur, dia ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan, hari Natal doang, seminggu sekali, siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam juga. Wahyu 12. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kalah kita. Makanya kita sulit konsisten dalam melakukan. Nah, waktu kita udah merenungkan firman Tuhan akhirnya jadi rema di kepala kita. Bahasa Indonesianya mendarah daging. Tiba-tiba waktu kita melakukan, itu automatically tiba-tiba. Dan bisa konsisten. Ya, bisa konsisten. Melakukan firman Tuhan akan membantu cara berpikir kita berubah. Berubah dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Saya waktu tahun pertama saya melayani Tuhan, saya ingat anak saya itu baru lahir tahun 98. Anak saya yang perempuan baru lahir. Saya waktu itu baru pindah ke Jakarta dari Bali dan saya habis semua, barang-barang saya dijarah di jalanan. Oke, jadi tahun 98 orang-orang belum ngalamin penjarahan, saya udah ngalamin duluan. Sampai di Jakarta saya nol. Dan saya masih ingat banget, saya diundang sebuah persekutuan doa. Dan mereka kasih saya persembahan kasih 300.000. Wih, saya seneng banget. Karena saya berpikir, susu anak saya tinggal buat nanti malam. Jadi saya mau beli susu. S26. Pernah lihat? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya. Hah? I'm kidding. S26, susu baby. Nah, waktu saya lagi on the way pulang, ada suara yang kuat di hati saya ngomong gini, kasih uang itu semuanya ke tetangga kamu. Tetangga kamu lagi perlu, kasih semuanya. Wah, ini sulit ini. Satu sisi anak perlu susu, satu lagi ini suara yang kuat banget di dalam hati saya. Singkat cerita, sampai di rumah, saya datengin tetangga saya kasih nih uangnya semuanya. Saudara tahu nggak, tetangga saya nangis. Bapak diutus sama siapa? Lihat dia nangis, saya ikutan nangis. Dia nangis karena terima uang, saya nangis karena hal yang lain. Gimana beli susu nih, ha? Bapak diutus sama siapa? Saya emang perlu jumlah segini, Pak, gitu. Ibu itu berkat dari Tuhan. Saudara, saya kembali ke rumah. Malamnya Angel mau tidur, susu terakhir. Saya bikin, dia tidur, saya bisa tidur enak. Besok pagi jam 6.15 saya bangun. Tiba-tiba bel di rumah saya bunyi, ting nong. Saya keluar, ternyata ada supirnya tante saya. Tante saya namanya Tante Stella, dia udah meninggal. Ya. Ternyata supirnya waktu datang, dia ngomong gini, Mas Jesse ini ada kiriman dari Ibu Stella.
Waktu saya angkat ini plastik, ternyata ada 2 kaleng besar S26. Saya sampai di dalam rumah, ya, saya taruh susu ini di meja makan, saya dengar Angel nangis. Dia bangun, dan dia harus minum susu. Kita selalu pikir Tuhan itu terlambat, tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Mulai hari itu, pikiran saya berubah. Dalam hal apa? Memberi. Berubah. Dari pikiran dunia, jadi pikiran Kristus. Berubah udah. Dan itu baru satu hal loh, satu isu namanya memberi. Masih banyak hal yang lain yang perlu kita rubah kan? Makanya saya mau katakan sekali lagi, pertobatan itu harus setiap hari. Pertobatan itu bukan masa lalu, bukan senior junior, bukan rajin ke gereja. Saya udah ketemu orang, nangis-nangis panggil Yesus, tapi ininya gak pernah berubah. Hidupnya gak pernah berubah akhirnya. Nah makanya tema saudara hari ini tuh keren banget. We need to reborn. Kita perlu dilahirkan kembali. Apanya? Pikiran kita. Inilah orang yang disebut dengan orang yang bertobat. Mau merubah cara dia berpikir setiap hari. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Yang kedua, ayat yang kelima. Saya mau bacain buat saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tips yang kedua namanya adalah disiplin. Ya, kami menaklukkan segala pikiran dunia kepada ketaatannya Kristus. Bahasa aslinya seperti itu. The obedience of Christ. Ya, kita harus menaklukkan segala pikiran duniawi kita kepada ketaatannya Kristus. Nah, ini yang disebut dengan disiplin. Saudara mesti tahu, catat baik-baik dalam hati saudara, sakit itu ada 2. Sakit karena nyesel, sama sakit karena disiplin. Bedanya apa? Sakit karena nyesel adalah tipe orang yang mau bersenang-senang dahulu. Nyeselnya belakangan. Pernah ketemu? Di Happy Family nggak ada soalnya. Tipe yang kedua adalah orang yang sakit karena disiplin. Apakah artinya? Orang yang sakit karena disiplin adalah tipe orang yang mau bersusah-susah dahulu, senangnya nanti. Itu disiplin. Makanya jangan kasih celah sama iblis, Alkitab catat kan. Kasih celah sama iblis itu gimana sih? Jendela rumah kita kebuka kah? Ada celah terus falak masuk? Jendela mobil, saudara nggak ada yang tahu falak ya? Oke. Jendela rumah kita kebuka, ada celah iblis masuk? Bukan begitu. Ternyata pikiran kita yang mesti disiplin. Pikiran kita yang seringkali ada celah, akhirnya iblis masuk. Ingat tadi bahan perenungan dari iblis. Ini karena kita buka celah. Kita tidak disiplin. So, disiplin akan membantu saudara dan saya merubah cara kita berpikir. Oke? Tips yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tips yang ketiga namanya adalah taat. Kalau kita sudah mengerti ketaatannya Kristus. Saudara kalau baca kitab Roma, itu Rasul Paulus pernah menjelaskan, karena satu orang yang namanya Adam, kita semua jadi orang berdosa. Tapi karena satu orang memilih untuk taat, namanya Yesus Kristus. Bahkan dia taat sampai mati. Kita semua dibenarkan. Ya, makanya benar tadi worship leader kita bilang, Glady bilang, ya Natal itu bukan soal baju baru, bukan soal sepatu baru, tapi pikiran kita harus diperbaharui. Itu Natal, kita mesti tahu pikirannya Kristus. Kenapa dia mau datang ke dunia? Dia taat, bahkan dia taat sampai mati, karena dia cinta banget sama saudara dan saya. Saudara dan saya itu nomor 1 di pikiran dan hatinya Yesus. Makanya dia pengen lihat saudara dan saya selamat. Nah, selain dia ingin menyelamatkan saudara dan saya, dia pengen lihat cara berpikir kita berubah. Jadi pikirannya Kristus, isi kepala kita. Bukan pikiran dunia. Nah, kita mesti mengerti, taat punya pengertian, kita melakukan hal yang kita nggak pengen buat. Taat. Saudara, ada yang hobi mengampuni di tempat ini? Ngelamar kerjaan ada formulir gitu, hobinya apa? Ngampunin orang lain. Ush,
Kristen abis. Hah? Nggak ada, kita nggak suka ngampunin. Tapi waktu kita memutuskan mau mengampuni, itu namanya taat. Memberi, nggak ada yang hobi memberi. Tapi waktu kita memutuskan memberi, itulah taat. Dan saudara, saya sering banget ngelihat dua anak saya dari mereka kecil. Ya, apalagi anak saya yang nomor 2. Dia tuh nggak suka belajar. Tapi waktu saya ngelihat dia belajar tanpa disuruh sama orang tua, itu hati saya lumer loh. Nah, kalau saya bapak di dunia bisa seperti itu, apalagi bapak kita di surga. Dia ngerti banget, ngampunin tuh nggak gampang. Dia tahu kok. Dia tahu. Dia tahu banget memberi itu nggak gampang. Dia tahu banget. Tapi waktu kita memutuskan untuk taat, sama. Saya percaya dia lumer hatinya di atas sana. Ngelihat anak-anaknya yang mau taat. Dan saudara tolong ingat baik-baik. Pertempuran rohani yang sesungguhnya bukan terjadi di mulut kita. Kita seringkali berpikir pertempuran rohani itu nengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita pikirnya begitu. Enggak. Pertempuran rohani terjadi di dalam kepala kita. Saya pernah ngalamin soalnya, dan ada ayatnya. Saya pernah mendoakan seorang oma umur 68 tahun. Dia mau terima Yesus. Nah, waktu saya lagi saya doain biasa. Tiba-tiba ada teman saya datang, saudara. Teman saya ini nggak tahu apa-apa. Waktu dia datang, dia langsung nengking. Ditengking nih Oma, tahu nggak nengkingnya apa? Roh perzinahan keluar dalam nama Yesus. Saya lagi berdoa, saya juga bingung, ini Oma selingkuh sama siapa? Hah? So Oma kok? Hah? Dan terus-terusan dia tengking. Roh perselingkuhan keluar dalam nama Yesus. Saudara tahu nggak, waktu teman saya lagi nengking-nengking, ini Oma berdiri dari kursinya. Teman saya ditunjuk. Dan tahu nggak apa kalimat yang keluar dari mulut Oma ini? Kita kan sama. Saya nggak ngerti sampai amin. Sampai amin ternyata saya baru ngerti. Teman saya akhirnya cerita kalau dia lagi kumpul kebo sama pacarnya. Dia nengking roh perzinahan, setannya bilang kita kan sama. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan ketawa lihat orang Kristen yang nengking dan tidak taat. Setan ketawa. Ada ayatnya. Ya, saudara baca nanti di rumah ya, Kisah Rasul 19. Rasul Paulus masuk di kota Efesus. Dia bermodalkan taat sama Roh Kudus. Dan di kota Efesus ada orang kuat kan, namanya Dewi Artemis. Dan tiba-tiba ada anak-anak imam Skewa. Motif mereka baik sih, pengen bantuin Rasul Paulus. Mereka mau tengking ahli jampi dari Yahudi, antek-anteknya Artemis. Dan waktu mereka tengking, setan yang ngomong. Dan kalimat setan ini terkenal lah. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lo orang siapa? Digituin mas setannya. Saya dulu nggak ngerti. Sampai akhirnya Tuhan bukain ini semua soal ketaatan. Saya baru mengerti. Setan ketawa, lihat kita perangnya lewat mulut. Enggak, ketaatan terjadi di dalam kepala saudara dan saya. Karena saya percaya, orang Kristen yang memilih untuk taat, tanpa dia tengking, setan udah kabur duluan, lihat dia. Nah, ini adalah 3 tips bagaimana caranya kita merubah pikiran kita dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Nama oknumnya adalah khawatir. Iblis ngerti banget. Kalau dia datengin saudara dan saya, ada tanduknya, ada taringnya, kita semua pasti berani. Makanya dia datang wujudnya beda. Namanya khawatir. Dia datengin saudara dan saya. Dan orang kalau udah khawatir, sulit melakukan firman Tuhan. Karena yang direnungin tuh khawatir. Sulit disiplin. Dan sulit untuk taat. Karena dia khawatir. Dan saudara mesti ingat baik-baik. Orang kalau khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Dia yang bawa dirinya. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Samuel 27, ayat yang pertama. 1 Samuel 27, saudara ingat 1 Samuel 27 di mana? Itu sesudah 1 Samuel 26. 1 Samuel 27, itu judulnya Daud di antara orang Filistin. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel.
dan aku akan terluput dari tangannya. Kalau saudara baca ayat ini, nadanya tuh nada khawatir. Satu hari toh Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Lihat, cuman karena khawatir, Daud bawa dirinya sendiri ke daerah musuh. Dan sempat beberapa saat dia melayani rajanya orang Filistin. Dan ini masih terjadi sampai hari ini. Kita katanya anaknya raja, namanya Tuhan Yesus. Tapi karena khawatir, seringkali yang kita layani bukan Tuhan Yesus. Yang kita layani adalah raja kerajaan kegelapan. Cuman karena khawatir. Elia. Saya percaya Elia adalah satu-satunya orang yang lihat api turun dari langit. Kita hari ini lihat api keluarnya di kompor kan. Elia turun dari langit bakar ratusan nabi Baal. Ya, dia lihat dahsyatnya Tuhan. Dan setelah selesai peristiwa ini, dia pulang ke goanya, dia tidur. Besoknya dia dapat pesan singkat dari ibu negara, Isabel. Pesan singkatnya gini, kamu akan mati seperti kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Tiba-tiba Elia ketakutan. Bahasa lainnya khawatir. Dan waktu dia lagi khawatir, dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya mati aja. Dia pengen bawa dirinya ke kematian yang belum waktunya dan bukan haknya. Dan sampai hari ini masih terjadi. Orang kalau udah khawatir, mereka bawa diri mereka ke bunuh diri. Saya sering ketemu orang Kristen, waktu lagi ada masalah, Tuhan angkat saya aja. Pernah dengar? Atau pernah ngomong kayak gitu? Tuhan saya mati aja Tuhan. Sama kayak Elia. Dan saudara mesti tahu, orang kalau udah khawatir, dia nggak bisa bedain lagi. Mana bahaya, mana yang bukan. Saya ketemu di Jakarta nih banyak. Istri khawatir, suami nggak berubah. Suami nggak bisa berubah, khawatir. Suami juga gitu, istri saya nggak bisa berubah. Tiba-tiba reuni SMA. Reuni SMA, ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. Singkatannya CLBK. Selesai reuni, lanjut. Pak, saya cuma ngopi kok, istri saya tahu cuma ngopi di mall kok. Itu kan teman lama. Awalnya gitu. Tiba-tiba janjiannya nggak di tempat ngopi lagi, tapi di kamar hotel. Lihat, cara kerjanya iblis, kita dikasih khawatir berlebihan, overthinking, kita sendiri tiba-tiba yang bawa diri kita ke daerah musuh. Kita kayak tawanan tiba-tiba. Kita bawa diri kita ke daerah lawan. Saya mau katakan buat happy family, jangan takut. Saudara dan saya jalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan takut. Orang takut di mana-mana sekarang, saudara. Jangan takut sama 2024. Saya kalau naik pesawat, seringkali orang Kristen yang bikin malu. Goyang pesawatnya, kalung salib dipegang. Aduh. Kok gitu ya kelakuannya? Pernah berapa bulan lalu gitu, pesawat ini goncang cukup keras di atas. Saya nggak nakut-nakutin saudara ya. Tapi naik pesawat sebenarnya aman. Oke, tapi karena suka ada tekanan udara yang berbeda, makanya goyang ini pesawat. Nah, waktu goyang, teriaknya karena keras goyangnya, teriaknya udah aneh-aneh saudara satu pesawat. Udah aneh-aneh. Ada yang teriak, Allahu Akbar gitu. Tiba-tiba sebelah kanan saya, darah Yesus. Ini dia nih. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Tiba-tiba di paling belakang teriak paling kenceng, setan gitu. Setan lo dipanggil. Setan dipanggil. Saudara, sekali lagi, jangan khawatir. Karena saudara dan saya, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Saya akan masuk di bagian terakhir. Saya akan share buat saudara tentang peta, map. Ya, bahasa sekarangnya Waze dan Google Maps. Bahasa saya dulu waktu sekolah, atlas. Tahu atlas? Tahu dia siapa? Atlas itu dewanya orang Yunani.
Atlas itu orang Yunani percaya planet bumi itu diangkut sama Atlas. Jadi kalau gempa bumi itu karena Atlas lehernya pegel, dia gini-gini. Itu kepercayaannya orang Yunani. Ya, Atlas dewanya orang Yunani. Nah, peta di dalam tatanan kehidupan kita ada 3 peta. Yang pertama namanya peta politik. Oke, apakah peta politik itu? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. 27. Sekarang berapa? Tadi waktu ditanya 27, 30 tahun lalu 27 semuanya seragam. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 38, ada yang 37, ada yang mukanya emang berubah gitu. Ada yang mukanya gitu. Kelihatan dari sini, kelihatan. Yang jawab 38 benar. Hari ini Indonesia provinsinya 38. Kenapa bisa berubah? Karena situasi politik Indonesia berubah. Petanya ikut berubah. 30 tahun lalu ke timur-timur pesawat domestik. Sekarang karena berubah, dia udah international flight. Penerbangan internasional, bukan domestik lagi. Karena dia terpisah dengan Indonesia. Coba, kalau kita nggak ikutin perubahan, kira-kira doa kita salah nggak sama Tuhan? Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Nyong, udah ganti Nyong. Hah? Salah. Karena itulah gunanya peta kan. Kita lihat peta, gambar peta itu kerekam di kepala kita. Omongan kita akan sesuai dengan map. Ya, mapnya kanan, kita akan ngomong kanan. Jalan kita ikutin map. Dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Oke, sesuai dengan map itu. Itu tujuannya peta dibuat. Oke, nah ternyata peta politik nggak terjadi di Indonesia aja. Saudara masih ingat dulu ada negara Jerman Barat sama Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Tahun 90 waktu tembok Berlin diruntuhkan, petanya Jerman berubah. Jadi satu Jerman saja. Masih ingat dulu ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik mereka pecah jadi beberapa negara kan? Rusia, Kazakhstan, dan seterusnya. Nah, ini semua yang disebut dengan peta politik. Yang pertama. Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang, iblis itu punya kerajaan. Nah, ada petanya pasti. Makanya orang percaya dari dulu, dari zaman Alkitab, suka melakukan spiritual mapping. Pemetaan rohani. Makanya ditemukan kan? Kayak tadi tuh, di Kisah Rasul 19. Di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Itu hasil pemetaan. Dan sampai sekarang, ya, Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi katanya. Ya, yang paling terkenal di Jogja kan, orang kuatnya namanya Nyi Roro Kidul. Oke. Saya nggak tahu Purbalingga apa, ya. Tapi begini. Saya dari kecil suka diajak sama papa mama saya ke sahabatnya mereka di Jogja. Sahabatnya mereka nih gembala gereja. Nah, dari kecil setiap saya ikut mama papa ke Jogja, ke gereja temannya mereka. Setiap habis firman Tuhan, Pak Gembala selalu doa syafaat. Dan Nyi Roro Kidul ditengking sama dia. Kamu keluar, kamu kalah dalam nama Yesus. Kamu tidak berhak di kota Yogyakarta. Dari kecil saya dengar gituan. Nah, singkat cerita, 2010 papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong om ini dari Jogja. Dan waktu datang, dia ketemu, Jas, om dengar kamu udah melayani ya? Iya om, ayo dong ke gerejanya om. Ya, kita atur. 2012 saya ke gerejanya om. Sampaikan firman Tuhan. Ternyata habis firman Tuhan, acaranya sama, doa syafaat. Saya hafal karena saya dari kecil suka ke situ. Tapi yang saya kaget adalah waktu saya habis bawain firman Tuhan, si om doa syafaat, yang saya kaget adalah Nyi Roro Kidul masih ditengking sama om ini. Nalar saya mulai jalan, kok nggak kalah-kalah? Ditengking tiap minggu. Dari saya kecil, kok nggak kalah-kalah? Tiap minggu ditengking. Saya ketemu jawabannya. Saudara tahu siapa lagi yang punya kerajaan? Kerajaan sorga. Petanya tuh ini. Ada di tangan saudara dan saya. Kita lihat map ini. Semua akan kerekam di kepala kita. Kepala kita akan berubah isinya.
omongan kita akan berubah, jalan kita mulai berubah, dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, map ini mengatakan, Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Katakan sama-sama, semua. Nah, pertanyaannya sekali lagi, menurut saudara, orang kuat di Jogja sekarang, Nyi Roro Kidul, apa Yesus? Coba jawab. Tinggal dirubah ininya kan? Ini dirubah, semua ikut berubah. Kalau kita terus percaya, ini orang kuatnya, ini penunggunya. Karena saya ketemu orang Kristen kayak gitu, orang Kristen loh. Datengin saya, Pak, rumah saya belum bersih, Pak. Kenapa pembantu nggak balik? Bukan gitu, Pak. Bukan. Itu kayaknya di lantai 2, Pak. Ada penunggunya, Pak. Waktu kita percaya rumah kita ada penunggunya, terjadilah seperti imanmu. Tapi waktu kita mulai merubah cara kita berpikir, bahwa rumah saya, setiap sudut, setiap ruangan, cuman dipenuhi sama hadirat Tuhan. Terjadi juga seperti imanmu. Ini tinggal dirubah ini. Makanya iblis selalu mau masuk, ya ganggu pikiran kita. Mesti jadi pikiran Kristus yang menguasai kita. Ingat tadi, domba itu mengizinkan sang gembala berkuasa. Itulah pertobatan. Saya mau cerita, ini cerita terakhir. Kayaknya terakhir terus deh tadi ya. Tahun 2003, saya nganterin teman saya ke pedalaman Kalimantan. Karena teman saya diundang khotbah. Nah, sampai di gereja yang undang teman saya ini, saya agak-agak kaget. Karena foto presidennya B.J. Habibie. Saya dalam hati, ini lupa ganti kayaknya. Lupa ganti, karena mereka sibuk sekali itu. Pak Gembala semua sibuk, lupa ganti foto presiden. Nah, teman saya, waktu malamnya teman saya sampaikan firman Tuhan. Habis firman Tuhan, doa syafaat. Pak Gembala doa syafaat. Waktu dia doa syafaat, dia doain presiden. Berkati presiden kami, Bapak B.J. Habibie. Saya dalam hati, ini nggak tahu bener ini. Singkat cerita, selesai kebaktian, kita makan sama-sama. Teman saya memberanikan diri untuk kasih tahu sama Pak Gembala. Pak, maaf, kita harus kasih tahu sesuatu. Oh ya, kasih tahu aja nggak apa-apa. Maaf ya Pak, presiden kita udah ganti. Saya timpalin, iya Pak, udah 2 kali ganti. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Kasian ini Pak Gembala. Mukanya setengah kaget, setengah malu. Saya mau bertanya sama saudara, itu orang-orang di pedalaman Kalimantan. Mereka semua warga negara Indonesia? Darah mereka Indonesia, tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Sama kayak orang Kristen, di Happy Family nggak ada. Kita semua warga negara kerajaan sorga, darah kita ditebus pakai darah yang sama, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang kuat kita satu-satunya. Kita angkat yang lain, kita angkat khawatir, kita angkat ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai hari ini, angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Angkat Yesus jadi satu-satunya orang kuat kita. Tidak ada yang lain. Cuman dia yang kuat, dia yang menguasai saya. Saya percaya waktu kita reborn, kita bertobat. Saya percaya damai dan kemenangan itu akan mengikuti langkah saudara. Karena firman Tuhan yang menguasai, pikiran Kristus yang menguasai kita. Ahli ketik di zaman Soekarno bisa dipakai nggak di zaman Jokowi? Kalau saya Jokowi, saya panggil dia karena jarinya cepat. Masuk istana. Tapi masalahnya adalah kalau ahli ketik ini tidak merubah cara dia berpikir. Dari mesin tik manual ke iPad. Ini akan masalah. Takutnya iPad-nya salah, di tip X sama dia. Karena ininya nggak berubah. Jarinya boleh cepat, tapi ini mesti berubah. Makanya saya mau ajak saudara-saudara di Happy Family. Umur kita boleh berapapun, tapi jangan suka mental ketinggalan zaman. Karena saya percaya pikiran Kristus, kasihnya Kristus, kreativitas dari Kristus, itu selalu baru setiap hari. Harapkan yang baru, waktu pikiran kita berubah, saya percaya kita akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng ya kalau gitu-gituan aminnya ya.
Yuk kita tundukkan kepala sebentar. Hambamu stop berbicara, tapi hambamu sangat yakin dan percaya. Roh Kudusmu akan selalu memimpin kami kepada segala kebenaran-Mu. Engkau akan terus berbicara buat kami. Engkau akan terus menuntun setiap langkah kami. Tuhan berkati Happy Family Tuhan. Kami percaya persekutuan ini akan menjadi terang dan garam di kota ini Tuhan. Banyak orang akan dirubah, banyak orang akan menemukan pikiran Kristus, menemukan kasih Kristus lewat persekutuan di tempat ini Tuhan. Berkati Om Hermawan dan istri Tuhan. Berkati anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Terus punya impact, terus punya dampak Tuhan buat bangsa dan generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Berkati mereka dengan melimpah. Berkati karir mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau terus berbicara buat kami. Karena kami percaya sesuai janji-Mu Tuhan, Engkau akan menuntun setiap kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selalu ke dalam tangan-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya dan sudah menerima, kita katakan sama-sama. Amin.